Dan kenapa kita diwajibkan menutup aurat itu? Nah, itu makanya PR besar untuk kita untuk apa ya, mengajarkan ilmu fikih syariah itu sedini mungkin. Edukasi. Wah, kaos baru ini. Dapat dari Tarjis, cakep loh. Ini Mana warnanya coba? Ini Kok saya belum dapat ya? udah kali kemarin. Nih, lumayan muat gak ya ini ya? Coba Mbak. Ya muat lah ya, besar kok. Coba panjang nggak? Ya panjang lah. Soalnya kalau nggak panjang kan kecil nanti. Panjang lengan sama panjang ini. Apa Iya. bawah buat biar menutup aurat gitu loh. Panjang. Besar banget. Besar. Terus Muat. nggak apa namanya? Biar nggak ketat Nggak gitu ketat toh. gitu. Kalau mau ketat nanti nggak bisa dipakai kan? Iyalah, nanti disita. Enggak sih. Tapi biasanya emang nggak boleh tuh yang ketat-ketat, yang nerawang-nerawang. Ya, biar apa? Ya biar terjaga auratnya gitu kan. Iyalah. Oh, Ustazah. Ya, ini kita mau nanya-nanya nih Ustaz tentang hijab ya. Boleh, Tentang kita hijab. diskusi saja ya. Iya. Iya nih Us, terkait Kenapa? dengan hijab ya Us ya. Sebetulnya, nah hijab itu bagaimana sih batas-batasannya di perempuan? Apakah di laki-laki bagaimana, di perempuan bagaimana? Gitu sih Us. Oke, jadi sebelum kita jawab pertanyaannya Iva, kita tahu dulu apa itu aurat ya. Karena kan kalau di sini kan pembahasannya adalah menutup aurat. Mungkin ada yang belum tahu pengertian aurat itu apa ya. Jadi aurat itu adalah anggota badan kita yang wajib untuk ditutupi, ya, kecuali di hadapan mahram, gitu ya. Dan tadi sudah betul Iva bilang kalau bajunya ini panjang, tapi kalau ketat kan juga nggak baik gitu ya. Karena kan kalau menutup itu kan harus yang longgar, gitu. Berbeda dengan kalau membungkus. Kalau membungkus itu kan lempar, meletet-meletet gitu kan. Tapi kalau menutup itu ya kayak tudung ya, sehingga bentuknya pun tidak terlihat gitu. Berarti kalau misalnya ditutup tapi kelihatan bentuknya berarti sama saja dengan tidak ditutup gitu ya? Iya, sama saja. Dan itu malah bagi laki-laki mungkin jadi fantasi kan. Jadi penasaran karena lekukannya terlihat meskipun dibungkus dengan tadi itu. Sesuatu gitu. yang katanya jilbab tapi kok beletet-beletet gitu ya, tidak menutup dada dan lain sebagainya. Nah, kalau batas-batasannya, nah ini perlu kita rinci. Jadi beda-beda. Biar jelas ya. Antara laki-laki dan perempuan gitu ya? Iya, Kak. Yang pertama laki-laki dulu ya, kayak Oke. abdan. Yang lebih simpel. Iya, laki-laki di hadapan laki-laki itu auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Ya, itu hadisnya saya bacakan ya. Ini dari Jurhud, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, amma alimta anal fahda auratan. Jadi Rasulullah bersabda, kamu tahu nggak kalau paha itu aurat? Itu ceritanya ketika si Jurhud ini sedang dalam majelis gitu ya, dia duduk dan pahanya tersingkap. Sehingga Rasulullah melihatnya gitu ya, lalu ngingetin, kamu tahu nggak paha itu aurat? Sehingga ya harus ditutup seperti itu. Nah, jadi di sana kan Rasulullah laki-laki ya, berarti batasnya antara laki-laki dengan laki-laki ya tetap harus ditutup antara pusar sampai lutut. Itu antara laki-laki di hadapan laki-laki. Nah, kalau laki-laki di hadapan perempuan sama. Jadi yang harus wajib ditutup adalah dari pusar sampai lutut. Nah, sekarang kalau perempuan nih, Mbak Iva ya. Mbak Iva ini auratnya perempuan di hadapan perempuan itu kalau menurut jumhur itu memang sama kayak laki-laki di hadapan laki-laki. Jadi cuma dari pusar sampai lutut. Itu kalau dari segi fikihnya. Tetapi syariah itu luas, tidak hanya berbicara boleh tidaknya ya, tetapi juga kepantasannya, etikanya.
betul kan? Apalagi kalau tinggal di asrama, kan itu tidak hanya bersama keluarga kita, ya. Meskipun sesama wanita, ya, laki-laki dengan laki-laki, meskipun auratnya itu secara fikih cuma dari pusar sampai lutut, ya tentu kepantasannya juga diperhatikan. Berarti kalau misalnya nih di mana di dalam kamar itu ada beberapa cewek, terus kita ganti baju tuh, kita ganti baju bareng-bareng tuh nggak apa-apa? Kalau misalnya ya di asrama gitu ya, kalaupun mau ganti baju gitu ya, usahakan disuruh ngadep ke sana. Tahu nggak? Biasanya perempuan kan gitu ya. Iya. Kalau Tidak saling ketika melihat tidak gitu. saling melihat, Tetap iya. malu tau. Iya, tetap malu meskipun sebenarnya pun kalau dalam keadaan darurat, dulu temanku pernah sakit ya. Dan kalau sakit tidak dimandikan berhari-hari, itu kan nggak nyaman sekali. Ya, saya waslap di sana. Badannya gitu agar segar seperti itu tidak apa-apa, dan itu kan keadaan darurat. Tapi kalau hanya ganti baju itu kan masih ada kamar mandi juga ya Mbak Iva ya. Tapi kan kalau ada kelas biasanya mau ganti baju bareng-bareng kan crowded. Ya Nah kan? itu tadi kuncinya saling sepakat saja ngadep sana, kamu ngadep sana ya gitu. Jadi tidak saling melihat. Ya sebetulnya nggak cuma cewek ya, cowok juga sama, harus sama-sama menjaganya ya. Sama-sama Apalagi menjaga, betul. Tren zaman sekarang yang ya dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kalau kemudian nanti LGBT. Nah itu lama-lama bukan tidak mungkin berubah orientasi kalau sering-sering melihat aurat. Iya, maka memang lain, harus gitu. saling menjaga. Dan tadi antara perempuan di hadapan perempuan, kalau perempuan di hadapan laki-laki. Nah ini, kalau perempuan di hadapan laki-laki itu seluruh badan ditutup kecuali wajah dan tapak tangan. Ya, di sini ada dalilnya. Saya bacakan ya. Ini dari Abu Dawud, ya hadis dari Aisyah. Rasulullah mengatakan, jadi ini ceritanya Asma ke rumah Rasulullah. Lalu Asma itu Rasulullah sudah tahu Asma itu sudah haid, sudah balik gitu ya. Lalu Asma pakaiannya agak terawang gitu loh. Nah, ketika Asma itu masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah agak berpaling gitu. Setelah itu Rasulullah mengingatkan, ya Asma, innal mar'ata idza balagtal mahid lam tasluh ayyura minha illa hada wa hada, kata Rasulullah. Dan Rasulullah wa asaro ila wajhi wa kaffaihi. Yang artinya, wahai Asma, kamu tahu nggak kalau wanita itu sudah haid, maka tidak layak baginya memperlihatkan anggota badannya kecuali ini dan ini. Rasulullah menunjuk wajah dan tapak tangan. Dan jadi pertanyaan juga, tapak tangan itu apakah cuma ini atau sini? Nah, kalau tapak tangan, kafaihi, itu adalah dari pergelangan ini ke sini. Pergelangan. Ya, jadi ini punggung tangan, ini bukan aurat. Ya, kadang kan ada yang ini ya, takut lah telapak tangan kan cuma ini, ya ternyata enggak, yang namanya tapak, bukan telapak ya, tapak. Apa ini sini dan sini, seperti itu. Dan kenapa kita diwajibkan menutup aurat itu ya tadi ya, yang dibilang Abdan bahwasanya memang kita harus saling menjaga jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu harus dari dua arah. Ya. Makanya diperintah untuk menutup aurat itu kan di Al-Quran ada, kalau yang untuk laki-laki, saya bacakan di surat Quran An-Nur ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Nah, jadi Pak kaum mukmin atau laki-laki gitu ya, diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga farjinya. Bodul basar. Dua arah gitu ya. Dan apakah perempuan dibiarkan begitu saja? Oh tidak, laki-laki diperintahkan untuk wadul basar, kalau perempuan diperintahkan untuk memakai jilbab seperti ayat Al-Ahzab 59, saya bacakan. Ya ayyuhan nabi qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Jadi disuruh gitu ya. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk
menyuruh istrinya, anak-anak perempuannya dan istri-istri para mukmin, ya perempuan mukminat gitulah ya, untuk memakai jilbab. Nah, terminologi jilbab itu kan beragam ya. Nah, itu tadi. Jadi jilbab itu kalau secara bahasa adalah sesuatu atau pakaian baju kurung yang menutupi antara kepala sampai bawah gitu ya. Tapi sekarang sudah dimodifikasi dan mau model apapun jilbabnya itu diperbolehkan asalkan itu tadi tidak ketat dan tidak terawang. Ya, prinsipnya itu. Prinsipnya itu. Berarti kalau jilbab itu mencakup baju kurung, berarti nggak cuma penutup kepala aja ya? Iya, kalau terminologi aslinya seperti itu. Tapi kan itu tadi banyak sekarang di model-model ya Mbak Iva. Jadi kalaupun nanti kita masih mengikuti tren gitu ya, masih fashionable misalnya, ya tidak apa-apa. Hijabers gitu kan nggak apa-apa. Hijabers. Tapi hijabersnya yang syar'i. Gitu. Iya, betul. Iya, Ustazah. Kalau tadi mungkin sedikit disinggung terkait dengan mahram. Nah, mahram perempuan itu sebenarnya siapa saja sih? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Tadi saya katakan bahwasanya perempuan itu wajib menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, mahram itu siapa saja itu banyak sekali. Kita akan mengkaji ayatnya ya. Di Quran surat An-Nisa ayat 23. Jadi di sana disebutkan mahram itu siapa saja. Nah, mahram ini adalah orang yang haram untuk dinikahi. Ya kan? Sehingga dia boleh memperlihatkan auratnya seperti itu. Kalau di dalam Quran surat An-Nisa ada beberapa sebab orang itu menjadi mahram. Yang pertama itu sebab keturunan. Siapa saja itu? Yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan alaikum atas kamu ummahatukum, ibu-ibu kamu sekalian. Ini apa yang diajak bicarakan laki-laki ya, berarti misal abdan dia, maka abdan diharamkan untuk menikahi ibu. Berarti ibu itu mahram. Sehingga ketika ibu abdan ini tidak memakai jilbab di hadapan abdan itu tidak apa-apa karena mahram. Ya. Lalu yang kedua, wabanatikum, dan anak-anak kamu, anak-anak perempuanmu. Sehingga abdan kalau punya putri nggak abdan? Belum. Adiknya Doakan. Amin. Sebentar lagi ya. Amin. Azam akan mempunyai adik perempuan. Amin. Amin. Nah, ketika Amin juga. Oh iya, Azam juga ya putranya ya. Iya, sama toh. Masya Allah ya. Nah, anak-anak perempuan itu juga termasuk mahram sehingga boleh tidak menggunakan jilbab ketika di hadapan ayahnya. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara perempuan seperti kakak, adik itu juga termasuk mahram. Ya. Lalu saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Jadi Saudara ayah yang nanti paman. berarti manggilnya saudara ayah yang perempuan. Kan ini kan abdan ya, yang diajak ngomong kan laki-laki ya. Jadi abdan sama bibi atau bibi dari ayah. bude. Iya, bude atau bibi atau bude. Bule ya. Bule Bude atau bule itu mahram, tidak boleh menikah sehingga mereka juga tidak perlu memakai jilbab ketika ada abdan gitu ya. Selanjutnya saudara-saudara ibumu yang perempuan. Sama. Jadi mau itu bule atau bude dari bapak ataupun bude bule dari ibu itu sama-sama mahram. Ya, bisa dipahami ya. Lalu anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki. Keponakan dan. Oh iya. Misal abdan punya kakak ya, kakaknya punya putri. Nah, ponakan itu juga mahram, tidak boleh dinikahi. Seperti itu ya. Dan anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Ya, sama. Jadi keponakan baik dari saudara kita laki-laki maupun saudara kita yang perempuan. Itu adalah mahram sebab keturunan. Ya, ada 7 golongan. Lalu ada lagi mahram sebab perkawinan. Nah, contohnya siapa saja? Ada di Quran surat An-Nisa ayat 23. Ibu-ibu istrimu, karena yang di sini maktub alainya itu laki-laki ya, misalnya abdan ya, ibu-ibu istrimu, berarti siapa dan? Ya, mertua. Mertua itu juga mahram, sehingga ketika abdan sudah
mengucapkan ijab kabul ya kepada Bu Abdan, maka ibu dari Bu Abdan ini sudah menjadi mahramnya Abdan, gitu ya. Lalu yang kedua, istri-istri anak kandungmu. Menantu. Besok kalau Azam punya istri, ya, maka istri Azam itu tidak perlu pakai jilbab kalau ada bapak mertuanya atau ada Abdan, ya. Karena apa? Karena sudah menikah dengan anaknya Abdan, gitu ya. Itu sebab pernikahan. Berarti kalau pernikahannya nauzubillah ya rusak, talak gitu ya, berarti sebab mahramnya sudah hilang, sudah putus. Harus pakai jilbab lagi. Pakai jilbab lagi. Seperti itu. Tapi nauzubillah ya, semoga tidak terjadi. Lalu yang ketiga, mohon maaf kepencet. Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan. Anak-anak istrimu kan anak-anak istrimu bukannya anak juga gitu kan. Kan kadang ada kayak istri sambung ya. Mungkin dia udah membawa anak dari pernikahan yang terdahulu. Mungkin bisa dikatakan tiri gitu. Anak tiri. Perempuan itu juga karena sudah menikah dengan ibunya, maka putrinya itu juga jadi mahram. Nah, maka itu juga haram untuk dinikahi, ya kan? Lalu yang selanjutnya ada wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, ya ibu tiri. Ya, ibu tiri. Ya, ibu tiri itu juga mahram dan tidak boleh kita nikahi. Ya. Lalu selanjutnya ada mahram sebab sepersusuan. Perkopi susuan, pernah ngopi susu bareng, jangan-jangan kita sudah mahram. Tapi kayaknya sekarang jarang ya, persusuan itu. Nah, makanya harus hati-hati. Itu banyak. Iya, zaman Nabi. Tapi sekarang juga banyak loh, misalnya yang donor dia ASI. Donor ASI juga. Makanya itu harus hati-hati sekali kan. Harus takutnya nanti gitu harusnya, berarti ya. Nanti takutnya ketika sudah dewasa baru tahu, oh dulu pernah nyusu. Ternyata mereka saling dari satu nama gitu ya. Iya itu, makanya karena implikasinya sama, yang saudara sepersusuan itu maka adik perempuannya, kakak perempuannya, terus bibinya, iya itu juga itu sama jadi kan, mahram semua, jadi mahram semua. Yang jadi mahram saudara sepersusuan Abdan itu juga mahramnya Abdan, kan jadi kayak saudara beneran gitu loh kan. Sebab sepersusuan, makanya bahaya kan. Dicatat ya. Harus dicatat, makanya harus hati-hati sekali, jangan karena mungkin secara enteng gitu ya, kasihan itu anaknya nangis, mau nenek gitu, terus dinenenin aja tanpa tahu implikasinya itu sejauh itu. Ya sebenarnya boleh, cuma harus dicatat gitu kan. Boleh ya itu. Gitu. Menolong misalnya darurat kan, misal ibunya tidak bisa. Iya, misal ibunya diopnam, ya, dulu ada yang seperti itu temanku. Jadi ibunya setelah melahirkan dia diopnam karena pendarahan dan lain sebagainya, dan kasihan kan anaknya kalau nggak dapat ASI ya dicarikan ini ibu susuan. Ya tetap harus dicatat. Tetap harus dicatat. Gitu. Terus sudah. Oh sudah. Sama itu saudara saya mau nanya kan. Nah kalau misalnya kan tadi udah jelas ya kalau harus pakai jilbab itu sudah balik. Nah ukuran balik ini bagi perempuan maupun laki-laki. Oke, kalau di tinjauan fikih memang yang wajib menutup aurat itu kan dia yang sudah mukallaf, ya kan? Sering kita bahas ya Abdan di pembahasan sebelumnya bahwa mukallaf itu ya dia harus yang sudah balik dan berakal. Ditandai dengan apa? Baliknya perempuan itu ketika sudah haid. Nah, kalau laki-laki ketika sudah mimpi basah. Sebentar. Kalau misalnya maaf ya, haidnya itu kan usia-usia SMA itu gimana? Oh, SMA. Berarti ketika SMP, ketika ini harus. Maksudnya terlambat. Iya kan. Memang sekarang normalnya rata-rata berapa? Iya, sekarang anak SD pun sudah ada yang haid. Makanya itu. Banyak juga yang SMA baru haid. Bahkan ada yang kuliah meskipun jarang ya. Tapi kan sebelumnya kan mereka sudah, mohon maaf ya, sudah terbentuk tubuhnya begitu. Nah itu bagaimana sebaiknya? Oke, ya, jadi memang kalau memakai jilbab atau menutup aurat itu kan memang meskipun batas wajibnya itu ketika sudah balik ya, tapi tidak ada salahnya kita membiasakan ya anak-anak kita, anak-anak putri kita, apalagi sekarang anak-anak kan cepat gede ya.
itu untuk terbiasa menutup auratnya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia sudah datang waktu wajib menutup aurat, dia sudah terbiasa melakukan itu. Ya sama seperti ibadah-ibadah lain kan Iya. ya, kayak sholat kan ya harus Sejak kecil. dibiasakan. Karena kalau tidak pernah berjilbab gitu ya, terus tiba-tiba dia haid, suruh pakai jilbab pasti kagol, malu gitu ya. Malu, terus Makanya risih mungkin juga. diajari dari kecil pakai jilbab gitu. Dan PR kita juga, kalau dulu ya Pak, zamannya kita mungkin haid itu rata-rata kan SMP, SMA, ya kan? Tapi kalau sekarang anak-anak SD itu kan sudah banyak yang haid. Nah, takutnya mereka sudah datang waktu haidnya, tetapi belum paham syariah Islam. Nah, itu makanya PR besar untuk kita untuk mengajarkan ilmu fikih syariah itu sedini mungkin. Edukasinya, iya betul. Tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan umur mereka gitulah ya. Ya makanya sehingga ketika mereka haid itu ya paham harus menutup aurat, lalu paham nanti bagaimana setelah haid mandi janabah dan lain sebagainya. Itu kan PR besar ya. Buat kita semua seperti itu. Oh iya, kalau ini Ustazah, ini mungkin kasuistik ya sebetulnya. Kalau mungkin seorang perempuan itu kan tadi sudah jelas gitu ya tentang batasan-batasan auratnya di hadapan laki-laki. Misalnya kasusnya itu di hadapan dokter gitu. Misalnya mungkin seorang ibu yang mau melahirkan dan memang di rumah sakit itu mungkin ibu itu memang butuh penanganan yang lebih dan kebetulan dokter spesialisnya itu laki-laki gitu. Itu gimana gitu terkait dengan batasan aurat itu? Batasan aurat. Tadi kan kita tahu bahwasanya harus nutup aurat seluruh badan kecuali wajah dan tapak tangan gitu ya. Tapi kalau keadaan darurat, maka itu diperbolehkan. Jangankan tadi melahirkan sampai itu ya. Itu darurat banget itu. Taruhannya nyawa ya. Kalau kita pun hanya berobat yang itu tidak menyangkut hidup dan mati, harus disuntik di bagian yang itu aurat kita, itu pun diperbolehkan karena itu tadi darurat. Darurat, ya. Pengobatan gitu ya. Gitu. Ya. Jadi diperbolehkan. Kemudian tentang ini kan tadi jilbab itu yang nutup semuanya. Nah, kalau misalnya nih pakaian renang itu, pakaian renang itu kan juga menutup seluruhnya ya, bahkan ada yang hijab juga. Nah, itu bagaimana? Sama ini yang kerudung yang kayak helm doang, paham nggak sih yang cuma sampai sini doang? Kerudung? Yang dimasukin ke bawah. Oh, dimasukin. Yang lehernya metet ke leher gitu. Iya, yang gitu. Kemudian yang bawah. Ya kayak hijabers gitu. Ya kita harus paham dulu ya. Apa sih tujuan kita itu diminta untuk menutup aurat? Ya agar aurat itu tidak terlihat dan tidak ada lekukan di sana, tidak terbentuk lekukan. Sehingga meskipun itu menutup ya, pakaian renang misalnya, kalau yang penyelam itu kan dia dari atas sampai bawah kan ditutup ya itu, kecuali wajahnya. Nah itu pun tidak bisa dibilang menutup aurat ya, karena masih ada lekukan-lekukan, dan itu bagi laki-laki itu malah mungkin malah jadi penasaran ya kan. Kalau menutup dengan membungkus itu berbeda, itu yang harus dipahami. Jadi yang namanya menutup itu ya tidak boleh ada terlihat lekukan-lekukan dan tidak boleh terawang. Ya, jadi kayak Asma tadi kenapa ditegur sama Rasulullah ya karena terawang itu tadi gitu ya. Dan aurat itu juga sama ya antara ketika di sholat sama ketika di luar sholat. Cuma bedanya itu diperuntukkan untuk apa? Nah kalau sholat ya kita kan diwajibkan syarat sahnya kan menutup aurat ya. Dan itu ketika kita menghadap Allah. Ya. Jadi meskipun di sana nggak ada orang, kita di ruangan yang gelap sekali, itu kan nggak ada yang lihat kita mau pakai baju apa, mau menutup aurat apa enggak. Tapi kita tetap wajib untuk menutup aurat ketika sholat. Nah kalau yang di depan manusia ya itu tadi di luar sholat ya. Jadi kita boleh membuka aurat di depan mahram saja. Nah ini bahas soal aurat ketika sholat ini. Ini kalau cowok gitu ya. Ini kan tadi
mungkin seluruh itu cewek. Kalau cowok kan katanya tadi auratnya itu antara pusar sampai lutut. Nah, berarti saya kalau sholat mau pakai kolor boleh dong tuh. Ya, sarung doang makanya gitu. ketika kita Sarung doang. berbicara tentang syariah itu kan tidak sekaku itu ya. Kalau hanya berbicara tentang aspek fikihnya, ya sholatnya sah gitu ya. Karena aurat laki-laki hanya dari pusar sampai ke lutut. Kalau itu sudah ditutup berarti ya sholatnya sah. Tetapi kan kita tidak hanya berbicara sah atau tidak sah, tetapi apakah pantas ya. Jadi ketika kita mau ke mall atau bertemu siapapun itu kita menggunakan pakaian yang baik, paling bagus, terbaik. Tapi ketika mau menghadap Allah kok cukup pakai kolor. Nah, itu kan nggak pantas sekali gitu ya. Oh iya, dan saya pernah dengar kayaknya ada dalil yang mengatakan Rasulullah itu kalau bisa pakaian sholat itu menutupi salah satu bahu gitu. Kalau bisa kayak mirip seperti ketika ihram. Iya, benar. Jadi meskipun bahu bukan aurat gitu ya. Ya itu tadi karena kita memperhatikan aspek kepantasan ya. Di sana ihsannya berjalan seperti itu. Sebentar tadi masih ganjel nih yang masalah renang. Tapi renang pakai baju renang, tapi di tempat cewek-cewek aja boleh kan ya? Oh iya, kalau kita pinter-pinter ini aja. Khusus ini kolam karena renang tadi aurat perempuan di depan perempuan kan hanya sebatas ini kan, tapi ya nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau renang pakai baju kaos atau apa tuh sebenarnya nggak cuma renang saja sih Pak, olahraga apapun ya. Itu kalau kita pakai baju yang komprang-komprang itu kan malah membahayakan ya. Misalnya kita outbound pakai gamis yang longgar, pakai jilbab yang seperti ini rapi gitu kan malah membahayakan, kecantol-cantol, kebancang-bancang gitu kan. Nah makanya itu juga harus diperhatikan, disesuaikan. Tapi tetap harus ada batasnya gitu kan ya. Justru malah kalau yang gitu kan terlalu besar dan itu jadi membahayakan, saya sering kayak miris kalau lihat kadang uti-uti ya jilbabnya besar sekali terus mengendarai motor dan jilbabnya itu kayak mau masuk ke jeruji, nutup lampu sen bisa dan kadang sampai ke bawah mau masuk jeruji, bahaya itu. Dan bahkan ada kasus yang memang sudah sudah banyak kan kasus seperti itu. Jatuh, gitu. Nah makanya kalaupun mau berpakaian yang syar'i ya karena memang kita muslimah, aspek-aspek itu tadi keselamatan ya itu juga harus diperhatikan itu. Oke. Satu problematika lagi Ustazah. Ini terkait dengan aurat. Tadi kan kita sudah bahas secara rinci batas-batasnya ya. Kalau perempuan itu semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau ada pandangan yang mengatakan wajah juga harus ditutup gitu, atau yang mengatakan pakai cadar. Nah, itu gimana itu? Apakah memang harus pakai cadar dan yang kemudian yang meninggalkan cadar itu meninggalkan sunnah atau gimana itu? Oke, karena kalau dicari dalilnya baik di Quran maupun di hadis itu belum ada satupun yang mengatakan bahwasanya wajah perempuan itu adalah aurat. Sehingga kalaupun dia memakai cadar, memakai masker itu ya tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh adalah judge gitu ya atau menilai perempuan yang nggak pakai cadar itu meninggalkan sunnah. Itu yang salah gitu ya. Dan kadang malah menggunakan cadar itu di beberapa kesempatan malah jadi bukan mengganggu ya, jadi tidak maksimal. Misalnya saya kalau mengajar mahasiswa ya, ada yang memakai cadar gitu, saya kan jadi tidak mengenali orangnya. Padahal kan salah satu alasan kenapa Allah itu menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Saling mengenal. Nah, salah satu cara untuk identifikasi orang itu dengan apa? Ya, melihat dengan wajah wajahnya. Kan. Nah, makanya curang kan, dia tahu wajahku, aku tahu wajahnya. Jangan joki. Kalau di jalan ya ketemu mereka nyapa gitu kan, tapi saya nggak tahu ini mbak siapa ya. Cuma kelihatan matanya, dan meskipun nggak ada larangan juga sih sebenarnya. Tapi boleh ya. Boleh, tapi jangan sampai mengejudge
kita yang nggak pakai cadar misalnya ya Pak, kita meninggalkan sunnah. Nah itu yang tidak benar. Karena memang cadar itu bukan sunnah gitu Iya, ya. memang tidak ada dasarnya. Ya, cuma kebolehan saja atau mungkin budaya Budaya, gitu ya. iya budaya Ya, di Arab budaya karena di Arab, panas, panas. gitu ya. Orang kan begitu ya. Maksudnya dalam tanda kutip kan, ya mohon maaf gitu. Ya, kebiasaannya berbeda, karakternya juga. Sama ini sudah, kalau misalnya ya kan di suatu waktu kita itu pernah bermuamalah dengan non muslim ya. Misalnya kan pas waktu ikut pelatihan di balai olahraga tuh, sekamar sama mbak-mbak yang non muslim dan itu nggak cuma satu. Nah kira-kira boleh nggak buka jilbab? Memang tadi yang saya sebutkan ke Mbak Iva bahwasanya aurat perempuan di hadapan perempuan itu secara fikih hanya pusar sampai lutut. Tetapi kalau itu sesama muslimah. Nah, kalau di depan non-muslim, nah itu auratnya itu sama ketika perempuan di hadapan laki-laki. Jadi seluruh badan kecuali wajah dan tapak tangan. Kalau itu perempuan muslimah. Karena apa? Karena dia tidak paham batasan-batasan seperti kita kaum muslimah ya, Fa ya. Jadi kalau kita tidak mungkin menceritakan hal-hal yang sifatnya itu aurat kepada yang bukan muhrimnya gitu ya, atau mahramnya, maaf, bukan muhrim tapi mahram gitu ya. Tapi kalau memang ada keadaan yang darurat, misalnya tadi yang Iva katakan, dan itu benar-benar terjadi ya, kalau kita mungkin kuliah di luar negeri itu kan satu asrama ya, dormitory bareng dengan non muslim banyak di sana, dan kita tidak mungkin 24 jam pakai jilbab. Nah itu makanya ada keadaan yang darurat. Dan ternyata itu sudah ada di putusan tarjih. Saya bacakan ya, agar tidak ada kurang lebihnya. Saya bacakan. Menurut hemat kami, di sini majelis tarjih, pada prinsipnya aurat wanita muslim memang tidak boleh dilihat baik oleh muslim laki-laki maupun non-muslim meskipun dia perempuan. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul fitnah. Namun demikian, wanita muslim yang tinggal bersama wanita non-muslim di sebuah asrama dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang memungkinkan untuk meninggalkan prinsip-prinsip di atas. Ya. Jadi, sekalipun begitu bukan berarti bahwa wanita muslim yang bersangkutan dapat secara bebas membuka auratnya ugal-ugalan gitu bahasanya ya. Dia tetap harus berupaya semaksimal mungkin menutup auratnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, terima kasih Saudara atas pencerahannya, ini luar biasa. Banyak ilmu yang dapat kita peroleh. Nggak kerasa ya? Sudah lebih. Sebelum kita selesaikan, kita sapa dulu pemirsa. Baru menyapa udah mau pamitan. Iya dong. Oke, saksikan terus acara kita. Acaranya apa Ustazah? Tarjih menjawab. Setiap sore di bulan Ramadan. Di jam berapa, Mbak? Jam 16. Sampai jam? Sampai selesai. 16.30. 30 menit saja. Tapi ya di Tarjih Channel. 30 menit saja tapi sangat-sangat padat. Dan ditayangkan di TV juga ya? Oh iya, di TV-mu ya. Tapi jamnya beda. TV-mu itu setiap sebelum subuh ya? Iya, sebelum subuh dan dan ba'da tarawih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.